Untuk para mantan ya, yang pertama saya kira tahniah, selamat kepada teman-teman mantan LDI. Dengan panjenengan keluar dari LDI ini, insya Allah tanda-tanda panjenengan diberi nikmat yang sangat agung dari Allah, diselamatkan dari dari fitnah agama, diselamatkan dari musibah agama. Nabi kan mengajarkan kita ya, di antaranya kita berdoakan, Allahumma la taj'al ad-dunya akbar hammin wa la mablagha ilmina wa la taj'al musibatana fid dunya. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia ini menjadi tujuan utama hidup dan ilmuku, dan jangan jadikan agama itu sebagai musibah. Saudara-saudara kita yang masih di LDI, dia sedang kena musibah agama. Ya, bagi teman-teman para mantan ini, artinya telah diselamatkan dari musibah agama. Musibah dunia itu bisa cari lagi, bisa kemudian masih enteng musibah dunia. Musibah yang paling berat itu musibah agama. Dan salah satu musibah agama ya LDI itu kan. Bagaimana tidak agama menjadi lembaga kepentingan pribadi yang semuanya duniawi, hanya dibungkus dengan mimpi-mimpi agama. Orang beragama itu mimpinya akan dapat nikmat selamanya, dapat surga, dapat terselamatkan dari neraka. Itu kan keinginan dan mimpi orang beragama, karena memang yang ditawarkan oleh agama kita memang adalah keabadian. Nikmat itu abadi, kalaupun disiksa ya abadi dengan surga dan neraka. Tapi agama tujuannya bukan untuk surga dan neraka. Agama itu tujuannya ya menyembah hanya kepada Allah. Agama surga dan neraka itu bonusnya, sesuatu yang tidak terpisah. Ketika kita menyembah dengan ikhlas hanya kepada Allah, dapat ridhonya Allah, otomatis dapat nikmat surga dan selamat dari neraka. Nah, kalau di LDI kan dibalik. Saya berkali-kali saya perhatikan betul setiap kalimat-kalimatnya. Top-topnya LDI itu pasti di dalam dari imam sampai dengan mubalik-mubaliknya itu, dalam menyampaikan daerahan, dalam menyampaikan doktrin itu ya pasti tujuan kita beragama itu adalah masuk surga dan selamat dari neraka. Itu jadi tujuan. Nah, saya sering ngomong sama teman-teman kalau ketemu, jadi ini yang disembah Allah apa surga neraka? Ini kalau saya bicara akidahnya, Mas. Kalau kita beragama untuk masuk surga selamat dari neraka, berarti bukan untuk Allah. Nah, sehingga di situ mudah untuk dimasukkan tadi itu, manut karo imam, kalau bapak imam itu top sampai ajal tadi ini mesti masuk surga bersama dari neraka. Nah, ini dijual mimpi ini sama LDI, sehingga saya katakan sebagai musibah agama ya, karena semua lembaga agama itu dimanfaatkan yang sebetulnya untuk kepentingan para elitnya, terutama amir setor. Karena saya menahan IR-nya itu, kemudian ketundukan yang total gitu. Dan saya sampaikan sebagai bahwa dengan paradigma lama, dengan ajaran lama yang menurut saya hampir tidak mungkin akan bisa dirubah itu paradigma lama oleh LDI secara hakiki ya. Saya sampaikan sebagai musibah agama, sebagai fitnah agama, sebagai kalau ini kemungkaran akidah dan syariah. Secara akidah ya tadi itu bukan rukun iman yang penting. Yang penting itu beat
Dan satu hal lagi yang beramir, maaf ini saya nyela. Yang satu hal lagi yang menurut saya kesatuan paling top itu kan taat Allah, taat Rasul tanpa taat imam, neraka. Berarti posisi imam itu lebih. Jadi imamnya itu menjadi di atas segala-galanya. Dan saya sudah cross check dengan tidak hitungan lah ya mantannya. Tidak pernah kan ada pendalaman pengajian tentang rukun iman, nggak ada. Tentang tauhid jelas nggak ada. Dan itu sudah buktinya. Padahal yang wajib kita ketahui dulu kan la ilaha illallah, pengenalan terhadap Tuhan yang kita sembah. Itu akan terlepas dari semua kemanusiaan dan kemakhlukan kita, ada hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga fitnah dan musibah agama saya pisahkan untuk LDI, ya musibah syariah, ya musibah akidah. Karena secara akidah bukan lagi la ilaha illallah yang ada dalam keyakinan mereka. Allah ini hanya digambarkan sebagai sesuatu yang harus ada di balik kepentingan amir. Jadi secara akidah kan udah jelas nggak benar. Kemudian secara syariatnya LD ini apa? Syariatnya LD ini kan apapun perintah dari imam yaitu yang harus dilakukan. Al-Quran hadis jamaah yang katanya menjadi pegangan itu sebetulnya bukan Quran hadis jamaah, Quran hadis versi Bapak Imam. Lah Quran hadis versi Bapak Imam, Quran hadis hanya menjadi bungkus. Bagaimana tidak? Qurannya jelas-jelas kok menyatakan bahwa kita harus beriman, beramal soleh, harus bertakwa, saling mengingatkan, mencari ilmu dan seterusnya. Bahkan ada satu lagi ya, yang saya sampai saya geleng-geleng kepala itu waktu saya dengar tentang apa Allah Rasul perintah, Bapak Imam melarang, maka yang diambil larangannya. Berarti Allah Rasul gak ada apa-apanya. Jadi Allah Rasul itu hanya pintu masuk saja dari mereka. Di dalamnya sebenarnya sudah isinya cuman simbolis saja. Simbolis saja agar kemudian punya apa ya? Dia punya baju kebenaran mutlak gitu loh. Jadi kebenaran mutlak hanya tulisan, hanya baju itu. Isinya ya nafsu, syahwat amir imam dan para elit-elit yang menikmati itu. Ini kan sebetulnya apa sih? Ini secara sosiologis juga sudah bisa dilihat. DI tampil sebagai sesuatu yang formal itu sangat terbatas. Dan sesatnya lagi tidak bermadhab. Tidak bermadhab, itu. Sesatnya lagi kan namanya muslim, merasa muslim, Islam harus bermadhab. Kalau mengklaim tidak bermadhab mungkin masih bisa ditoleransi, tapi ketika mengatakan 4 madhab itu jahiliyah, terlalu ya. Loh, 4 madhab jahiliyah. Imam Ahmad bin Hambal itu gurunya Imam Bukhari. Lah, Imam Ahmad bin Hambal aja kalian jahiliyah kan, lalu muridnya kayak apa? Kayak apa itu? Gurunya dijahiliyah kan? Bukharinya diambil. Iya. Bukharinya diambil. Iya. Muslimnya gayanya diambil. Tapi Imam Ahmad bin Hambalnya? Iya. Semua kutubus sittah itu semuanya bermadhab. Nah itu. Iya. Semua penulis dan pemilik kutubus sittah kan semuanya bermadhab. Iya. Dan mazhabnya mazhab Ahlussunnah di antara 4 itu. Jadi intinya mereka itu bukan sama sekali tidak pakai ilmu. Kemudian yang dikedepankan adalah syahwat, nafsu, ambisi, kerakusan, amir. Pokoknya ya di sini. Sehingga semua yang tidak setuju berarti kafir. Dan harus begitu yang mereka tanamkan. Sehingga pasti anti ilmu, Anti kritik. anti kritik, anti ilmu. Anti kritik, anti ilmu sebenarnya itu. Anti ilmu. Padahal Islam itu ilmu.
Al-Qur'annya aja Iqra, bacalah. Buka tuh cakrawalamu. Kenapa? Karena agama itu yang menurunkan Allah, yang menciptakan langit bumi juga Allah. Hakikat ilmu nggak mungkin bertentangan antara agama dan kenyataan, nggak mungkin bertentangan. Sehingga agama sampai sekarang kan belum ditutup tuh tantangan dari Al-Quran, tantangan terbuka. Al-Qurannya terbuka kok. Kalau memang kalian merasa benar, ayo sekarang kumpulkan siapapun kelompok kalian, orang-orang hebat kalian, buat satu surat saja yang bobotnya sama dengan Al-Quran. Itu sekarang masih dibuka tantangan itu, masih dibuka untuk fatu. Kan disebutkan bisuratim min misli wad'u syuhada'akum in kuntum shadiqin. Jadi ilmu itu, Al-Quran Islam itu ilmu selaras dengan ilmu. Dan yang namanya hadis mencari ilmu itu, ayat-ayat yang menekankan terhadap keutamaan dan mencari ilmu sangat banyak. Nah, LDI itu nggak ada ilmu di luar mangkul. Mangkul mutasil musnadnya harus mentok pedigol, harus yang dalam LD. Itu udah nggak masuk akal. Masa ya muridnya katanya sama Syekh Hamdan, Syekh Umar Hamdan. Syekh Umar Hamdan. Masa ya muridnya Syekh Umar Hamdan hanya satu. Riwayat hadis itu hanya diriwayatkan kepada Hasan Ubaidah, ini udah nggak masuk akal gitu. Kalau kita agak nggak butuh alim, nggak butuh pintar lah, Ustaz Imam. Kalau kita mau berpikir sedikit saja, itu udah nggak masuk akal. Makanya haram buka YouTube-nya Ustadz lain, haram mendengarkan pengajian dari kelompok lain. Nah, ini Islam apa kalau memang ini bisa? haram baca-baca buku-buku agama, haram itu. Haram baca buku agama. Dan saya yakin kesesatan ini, yakin. Dan siap berhadapan dengan siapapun yang akan membela gitu. Yang penting kita pakai patokan ilmu. Ilmu ya ilmu yang diterima oleh semua orang. Jangan hanya oke patokan ilmu tapi ilmu versi LDI maunya. Enggak nyambung. Nggak bisa. Kan ada tuh ilmu yang universal. 1 + 1 berapa? 2. Orang sedunia 1 + 1 akan mengatakan 2. Artinya bahwa Allah ini memberi kita nikmat akal. Akal itu untuk menimbang benar dan salah. Nah, Al-Quran itu pasti selaras dengan akal. Hadis itu pasti selaras dengan akal. Itu pasti. Sehingga Quran dan hadis siap dibuka, dikuliti oleh akal. Dan kalau kita menggunakan akal untuk memahami Al-Quran hadis, mengkritisi, pasti di ujung itu akan taslim bahasanya, akan setuju dengan Quran dan hadis. Nah, LDI malah anti ilmu. Saya katakan anti ilmu karena tadi itu tidak terbuka, tidak mau di eksklusif komunitas, eksklusif, tidak mau dibandingkan. Padahal sumbernya ngomong sama, Qurannya sama, hadisnya ya kutubus sittah sama semuanya. Tapi nyatanya nggak mau pemahamannya kemudian dibandingkan. Kenapa? Karena Quran hadis itu absolut benar. Tapi pemahaman dan amal kita ini nggak absolut benar. Nah, apa yang sekarang didoktrinkan, dijadikan sebagai materi daerahan, kemudian materi apa itu cair pusat. Ya, semua ilmu yang disampaikan kepada rukyah lah istilah dia. Rukyah rakyat lah, masyarakat. Ya, semua ilmu yang diberikan kepada rukyah itu pemahaman, bukan Quran itu sendiri, bukan hadis itu sendiri. Pemahaman itu tergantung kepada subjektivitas orang yang memahami. Jadi Qurannya pasti benar, tapi paham kita terhadap Quran itu tidak dijamin pasti benar.
ada bisa benar, bisa salah. Dan itu ada standarnya untuk menilai bahwa paham kita benar atau salah itu ada standar. Dan LDI nggak pakai itu. Pokoknya kalau udah paham Al-Quran yang dibawa oleh amir, oleh imam, ya sudah pasti benar, absolut, harus diikuti. Kalau nggak salah kan selalu ditutup percaya iman, ra percaya kafir, kapan ragu munafik. Kan bahaya kalau saya ngomong kayak gini banyak pemahaman tertentu. Kemudian saya sampaikan, sampai percaya berarti iman, ra percaya berarti kafir, kalau ragu berarti munafik. Wah, ini berarti masuk akal nggak itu? Padahal itu pemahaman saya. Ya nggak bisa, saya bisa salah. Masa kalau nggak percaya kafir? Mau gimana? Tidak ada di dunia ini yang dijamin kebenarannya selain para nabi, para utusan Allah. Pahami lah, Quran ini juga jelas kok. Yang pakai garansi atiku hanya dua, ati Allah, ati Rasul. Selain Allah dan Rasul nggak pakai garansi ati. Wa ulil amri. Coba kalaupun Hasan itu ngaku sebagai ulil amri, sebagai Bapak Amir, itu nggak ada wa'atiku ulil amri, adanya wa ulil amri tanpa ada kalimat atiku, karena ulil amri itu bisa sama dan tidak ada ketundukan kepatuhan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Khalik. Jadi kan selalu dibacakan itu dalam la Islam illa nanti di dalam versi yang lain kan wala imarata illa bi ta'atin wala ta'ata lil khalqi fi ma'siyatin. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau bermaksiat kepada Khalik. Ini kan LDI hampir semua isinya maksiat kepada Khalik. Betul. Loh, kok malah kita tunduk kepada makhluk dalam memaksiat, dalam melawan, dalam bermaksiat kepada Khalik. Udah nggak ketemu di akal. Jadi ya beruntunglah para mantan ini, betul saya kasih tanya dan berkali-kali saya sampaikan selamat kepada para mantan. Ini mantan terindah itu ya mantan LDI. Mantan terindah itu LDI karena ya panjenengan itu diberi hidayah betul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselamatkan dari situ dan semoga istiqomah. Anda harus istiqomah dalam menjalani ini. Jadi ketika sudah hijrah keluar dari LDI, syukuri yang pertama dilakukan. Kemudian jangan lupa cari ilmu sebanyak-banyaknya. Ya, mengejar ketertinggalan. Mengejar ketertinggalan. Yang saya lihat dari teman-teman mantan yang sangat banyak itu, teman saya para mantan itu, mereka sangat haus akan ilmu. Ya. Sangat haus akan ilmu. Semangat ngajinya itu masih menyala-nyala karena baru saja ternyata banyak tuh pengetahuan di luar LDI yang jauh lebih asik di akal, kemudian lebih bisa diterima akal, lebih bisa didiskusikan. Nah, maka setelah syukuri itu istiqomah, kemudian cari ilmu. Dan cari ilmu juga ada kaidahnya. Cari ilmu dari sumber utama, dari orang-orang yang memang punya kredibilitas, punya kapasitas. Ya. Salah satu indikasinya adalah bermazhab tadi. Salah satu indikasi itu bermazhab karena Islam ini sudah sangat tua, sudah sangat lama. Kemudian Al-Quran dan hadis itu sifatnya secara umum bukan kitab yang operasional, ya, yang langsung matang bisa dipraktis lah. Ya. Lihat dari sana sini berbagai aspek dan sisi. Contoh kita sholat, dalam masalah sholat itu kan banyak sekali permasalahan yang harus didasari oleh ilmu. Sebab kita bisa wudhu itu artinya sudah selesai ilmu tentang wudhu. Ilmu tentang wudhu itu sudah ada ilmu tentang najis.
ilmu tentang alat yang digunakan untuk bersesuci, ilmu tentang cara bersesuci. Ini kalau kita sebagai orang awam nggak akan mampu kita. Ya coba kita soal itu harus wudhu. Apa dalilnya harus wudhu? Wudhu itu apa? Mulai ada jawaban wudhu suci pakai air. Maksud suci itu alatnya apa? Alatnya air. Air itu banyak loh. Yang setiap jawaban harus pakai dalil. Kalau orang awam masa bisa itu? Gak mungkin bisa. Tapi semua orang awam bisa wudhu dan wudhunya benar. Kenapa? Karena mazhab ini. Kalau setiap orang harus cari dalilnya sendiri, kita belum bisa sholat sekarang, Pak Imam. Dari wudhunya aja nanti udah masalah air sudah, tapi permasalahan sendiri. Permasalahan yang lain masih sangat banyak. Karena apa saja yang mewajibkan kita wudhu. Kalau kita sekarang wudhu, bisa nggak berlaku selamanya wudhu kita yang sekali? Kalau tidak berarti apa penyebabnya, apa dalilnya? Setiap itu kalau orang awam harus mencari sendiri dalilnya, nggak akan bisa. Kalau kita nggak taklid, kita nggak ikut mazhab, harus cari sendiri. Bapak Yayat belum bisa sholat sekarang. Belum. Kalau semua harus dalil, sahih semua sendiri, harus cari sendiri. Untuk yang kita fardunya ada 6, ada niat. Kalau Syafi'iyah ada niat, ada tartib. Mana dalilnya? Begitu juga sholat. Sholat itu harus berdiri apa enggak? Apa memang harus menghadap kiblat? Dalilnya mana? Kemudian dibaca apa saja dalilnya mana? Kita nggak akan bisa. Kalau nyari sendiri ya betul. Nggak akan bisa kalau dari sini. Itu porsinya porsi tadi itu mazhab. Nah mazhab ini jadi dari seluruh pengetahuan yang ada, kemudian ibaratnya dimasak menjadi produk yang siap dikonsumsi. Jadi kita sudah diracik oleh imam mazhab itu bahwa wudhu itu begini. Dalilnya ada semua di sana. Wudhu itu begini. Yang kita praktekkan sekarang seperti yang dipraktekkan oleh Rasul. Dan semua ada dalilnya dan itu sudah diracik betul-betul berdasarkan Quran dan hadis dan itu selesai di mazhab. Nah kalau kita tidak bermazhab mau sholat berarti harus cari dalil per item. Betul. Mbok kita baca Bukhari, Muslim, Nasa'i, Tirmidzi, kita baca semua nggak akan bisa. Kemudian meramu untuk menjadi praktek tata cara wudhu sesuai dengan sunnah. Karena ilmu itu harus menyeluruh, hadisnya sudah kebaca semua. Semua yang terkait sudah ada di situ. Ayat kita baca semua yang terkait ada di sana sehingga tidak kontradiktif antara satu dengan yang lain. Nah ini nggak mungkin orang awam bisa. Betul. Nah, tapi kalau kita bermazhab oleh imam mazhab, oleh para ulama sudah disediakan. Ini loh caranya dulu. Ini loh caranya sholat. Ini loh caranya zakat. Ini loh. Itu sudah berdasarkan semua dalil dan sholat. Nah, itu pentingnya bermazhab. Nah ilmu ini perlu dicari itu Salimah. Perlu dicari itu baru soal belum lagi akidah kita dasari betul.